Assalamualaikum bro, kenalin gua Rizal. Selamat datang di channel gua. Silahkan di subscribe buat kalian yang belum supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel gua. Oke. Ya, by the way di video kali ini gua mau keluar dulu dari zona review karena untuk video kali ini gua membahas tentang bagian-bagian dari sebuah jam tangan karena banyak sekali, nggak banyak juga sih. Ada beberapa teman-teman gua yang nanyain tentang bagian-bagian jam tangan itu, kadang mereka ada yang belum paham. Jadi semoga aja video ini bermanfaat buat mereka, dan karena mereka juga gua jadi terinspirasi untuk membuat video ini. Ya, di sini gua punya jam tangan Seiko. Ini adalah Seiko pertama gua, yaitu Seiko SNE 573. Ya, 573 kalau nggak salah, kalau nggak lupa. Dan kalau menurut gua bagian-bagian jam tangan itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama itu adalah case-nya ini, dan yang kedua adalah gelangnya atau strapnya yang ini. Dan biar lebih jelas, biar lebih gampang dipahami, gua copot aja jadi dua bagian. Oke. Ya. Yang pertama adalah bagian case dan juga bagian strapnya ini. Tapi untuk bagian case dan strapnya ini itu di breakdown lagi atau dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Oke, yang pertama gua mau bahas dulu dari case-nya. Dan untuk case-nya ini di breakdown menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian mesin. Dan untuk bagian mesin itu sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang mesin baterai, otomatis atau manual winding. Nah, untuk yang punya gua ini adalah yang quartz atau baterai. Nah, untuk yang baterai sendiri itu di breakdown lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang solar seperti yang punya gua ini, ada yang baterai biasa, atau kalau yang lebih dikenal di jam tangan Citizen itu Eco Drive, karena kebanyakan teman-teman gua pakai jam tangan Citizen yang Eco Drive. Nah, itu udah termasuk baterai mesinnya. Dan untuk yang kedua itu adalah bagian dial. Bagian dial ini adalah bagian di permukaannya tuh yang warna hitam, backgroundnya atau biasa disebut dengan muka dari jam. Dan di dial itu sendiri itu di breakdown lagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada brandnya itu sendiri. Ini brandnya adalah merek Seiko punya gua. Dan ada juga marker. Ini marker nih yang bulat-bulat ini satu, atau biasanya untuk jam marker yang pakai angka itu 1, 2, 3 gitu. Dan juga ada mini tracker. Nah, mini tracker ini yang titik-titik itu mini tracker. Dan juga ada subdial. Nah, kalau subdial itu biasanya ada di jam tangan chronograph atau jam tangan yang ada stopwatchnya. Itu bulatan kecil yang ada di bagian dialnya. Itu biasanya ada subdial, ada beberapa 3 atau enggak 2 untuk stopwatch kadang. Dan juga ada di dial ini ada juga fitur biasanya. Kayak yang punya gua ini adalah fiturnya cuma tanggal aja. Dan yang terakhir adalah bagian spesifikasi penting. Contohnya seperti ini punya gua solar atau pakai tenaga cahaya, pakai tenaga matahari. Dan juga diver 200 meter karena ini adalah jam tangan diver. Untuk kedalamannya bisa sampai 200 meter. Nah, itu juga termasuk spesifik yang sangat penting. Dan bagian yang ketiga adalah jarumnya atau hands. Dan untuk jarumnya udah pasti tahu lah ya. Jarumnya itu sendiri biasanya ada 3 normalnya. Ada yang jarum jam, menit, dan juga detik. Dan untuk yang ke berapa 4. Nah, bagian yang keempat tuh adalah luminous. Luminous itu biasanya ditaruh di bagian marker
marker yang tadi ini, dotnya di angka-angkanya biasanya, dan juga di jarum jam. Tapi kadang untuk jam tangan diver itu biasanya ditaruh di bagian bezelnya nih, di marker bezel biasanya, juga di pipnya ini biasanya ada. Dan untuk yang kelima itu bagian kacanya, nih bagian kaca masih bening kaca gua. Dan untuk yang bagian kaca ini di breakdown lagi, ada yang kaca hardlex, mineral kristal, dan juga safir. Tuh kayaknya kalau safir yang paling tinggi kalau setahu gua sih. Nah, untuk jam tangan gua ini udah memakai safir, karena yang safir ini tahan gores, cuman kalau jatuh bisa langsung pecah, ya gitulah pokoknya. Dan untuk bagian yang keenam, ya bagian keenam itu adalah bezel. Bezel itu yang ini, yang mengelilingi kacanya. Tapi bezel ini masih di breakdown lagi menjadi beberapa bezel. Ada yang rotating bezel ini untuk jam tangan diver seperti jam tangan gua ini, dan juga ada yang untuk jam tangan tipe chrono itu juga rotating bezel, cuma bezelnya untuk stopwatch biasanya. Dan untuk yang enggak ada bezel itu biasanya dipanggil fix bezel biasa, karena nggak bisa diputer, cuma seperti bezel biasa. Dan untuk yang ketujuh, nah ketujuh ini adalah bagian crown atau mahkotanya. Ini crown ini juga beraneka ragam, kadang ada yang ada logonya, kalau punya gua nggak ada logonya, maklum jam murah. Dan juga crown guardnya untuk melindungi crownnya biar gak men-setting sendiri. Dan untuk yang kedelapan adalah pusher. Nah, kalau pusher ini biasanya ada di jam digital seperti jam tangan G-Shock itu biasanya ada 4, di bagian kanan 2, bagian kiri 2. Intinya sama, cuma untuk men-setting jamnya itu. Dan yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 7. Untuk yang ketujuh adalah lock. Lock ini yang ini nih. Ini lock 1 2 3 4 lock nih. 1 2 3 4 itu lock. Nah, kalau lebar lock ini dari sini ke sini itu lebar locknya. Kalau dari ke sini itu biasanya dipanggil lock to lock. Ya, lock to lock. Dan yang terakhir adalah back case-nya. Ya, bagian belakang. Wow, banyak fingerprint. Nah, untuk back case-nya ini juga ada yang beraneka ragam. Ada beberapa bagian, ada beberapa tipe. Nah, punya gua ini harus dibuka memakai alat khusus kayaknya. Tapi pernah sih paman gua tuh buka pakai gunting gitu, diginiin terus tak, tapi gua nyoba susah. Kadang ada juga yang standar, ini juga termasuk standar sih. Ada yang pakai apa namanya, screw atau obeng baut, nah itu harus diputar. Ada juga yang skeleton transparan, tembus pandang, mesinnya langsung bisa kita lihat. Nah, sekarang adalah bagian gelangnya atau biasa dipanggil strap. Untuk strap ini ada 2 bagian. Ya, emang ada 2 ini. Ada bagian yang pendek, ada juga yang panjang. Ini untuk yang pendek ditaruh di angka 12 atas gini. Yang panjang atau lidahnya ini di bagian bawah atau di marker angka 6. Untuk strap ini sekarang bahannya udah banyak banget, udah variasinya wow mantap, terutama untuk yang strap berbahan kulit itu wah banyak banget. Ada yang bahan dari kulit sapi itu yang biasa, ada yang dari kulit buaya, kulit ular, wah banyak banget pokoknya. Ini kalau dijelasin di sini satu-satu bisa 1 jam ini. Dan ada juga yang berbahan rubber, spesialnya untuk jam tangan diver itu biasanya rubber. Dan tuh jam tangan digital kayak G-Shock, wah itu asli rubber. Dan juga ada yang berbahan kanvas, neto, perlon juga ada. Wah,
banyak banget pokoknya kalau strap. Nah, untuk yang berbahan stainless itu biasanya kita manggilnya bracelet. Tapi untuk yang stainless ini juga banyak banget bahannya. Untuk yang stainless yang bagus, yang tahan gores, banyak pokoknya. Ada yang berbahan titanium gitu. Nah, untuk bagian strap ini ada yang namanya buckle. Nah, berhubung strap pakainya buckle, untuk yang bracelet atau yang stainless itu pakainya clasp. Untuk yang strap ini ada juga bagian keeper. Keeper ini biasanya ada yang nempel gini, itu namanya fixed keeper, dan juga adjustable keeper. Yang adjustable keeper ini yang bisa dipindah-pindahin, itu namanya adjustable keeper ya. Dan juga ada bagian spring bar. Nah, ini dia spring bar. Dan spring bar ini di breakdown lagi menjadi beberapa tipe. Ada yang standar atau yang quick release. Nah, kalau yang punya gua ini adalah yang quick release system. Jadi lebih gampang untuk dibuka langsung. Namanya juga quick release kan. Quick, cepet. Nah, itu dah pokoknya. Oke bro, mungkin segitu aja video kali ini dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian tentang jam tangan, tentang dunia perjam tangan atau horologi. Ya, see you di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum and ciao. Wih, mantap.